I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah. Nah, dari kebijakan pemerintah itu ada kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi makro, permasalahan ekonomi pemerintah. Ada yang tahu pengertian dari ekonomi mikro itu? Enggak, Bu. Nah, yang Ibu dapatkan itu menurut Profesor P.A. Samuelson, seorang ahli ekonomi mengungkapkan, ilmu ekonomi itu adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang. Dapat diringkas, yaitu ekonomi mikro tersebut ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil. Nah, adapun unit-unit ekonomi mikro itu, yang pertama kita harus mempelajari perilaku seorang konsumen. Yang kedua, kita harus mempelajari perputaran barang dan jasa. Yang ketiga, kita harus mempelajari harga-harga barang dan jasa. Yang keempat, menentukan tingkat produksi. Dan yang terakhir, kita harus mengalokasikan pendapatan yang terbatas. Selanjutnya, adapun ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, ruang lingkup ekonomi mikro itu ada yang tahu? Enggak, Bu. Ada yang tahu ruang lingkup ekonomi mikro itu? Tahu, Bu. Nah, dari sini, apa itu ruang lingkup ekonomi mikro? Yang pertama, permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang ketiga, teori konsumen. Yang keempat, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. Yang kelima, persaingan sempurna. Yang keenam, pasar monopoli. Yang ketujuh, pasar oligopoli. Yang kedelapan, pasar persaingan monopolistik. Yang kesembilan, permintaan akan input. Dan yang kesepuluh, mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Nah, benar sekali yang dikatakan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro ini kebalikan dari ekonomi mikro tadi. Nah, ekonomi makro itu bagian ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhannya. Nah, dan adapun variabel-variabel di dalam ekonomi makro itu yaitu bersifat kausal dan bersifat fungsional. Rumus yang dapat kita pakai itu yaitu Y sama dengan C ditambah I, Y sama dengan C ditambah S, di mana Y itu adalah pendapatan, C sama dengan konsumsi, I itu investasi, dan S adalah tabungan. Selanjutnya, adapun teori menurut Johann Maynard Keynes yang bukunya berjudul The General Theory Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Dan secara garis besar itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu kritik atas pandangan ahli ekonomi klasik dan kebijakan segi penawaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu ada masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi. Apa saja masalah pemerintah di bidang ekonomi? Ada yang tahu? Bu, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti pengembangan kegiatan perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi.
Perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur atau dengan kata lain kegiatan perekonomian mengalami naik turun. Yang ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Yang ketiga, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Menjalankan kegiatan ekspor dan impor yang nantinya akan menentukan besarnya neraca perdagangan. Ringkasan pertumbuhan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan negara lain ke dalam negeri dan di dalam negeri ke negara lain. Sudah, Bu. Yang dikatakan Vika tadi benar. Jadi masalah pemerintah di bidang ekonomi itu ada 4, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, dan yang terakhir itu masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, yang terakhir kita ada kebijakan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro itu apa saja? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, pilih apa kebijakan ekonomi makro itu? Yang pertama, tujuan kebijakan ekonomi makro itu A. Peningkatan kesempatan kerja atau employment. B. Peningkatan kapasitas produksi nasional. C. Tingkat pendapatan nasional. D. Neraca pembayaran luar negeri. E. Kestabilan keadaan perekonomian. Yang kedua, bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Nah, yang kata-kata itu benar. Nah, apa kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dimana pemerintah membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu dapat meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan segi penawaran. Jadi kebijakan segi penawaran ini itu gabungan dari kebijakan fiskal dan moneter yang dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Di samping itu, melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini bertujuan untuk mempertinggi fungsi efisiensi kegiatan perusahaan. Nah, sekian dari materi kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kita cukup pada hari ini ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.